Ya, ini ya prosesnya di dalam tubuh, yang diserang target organnya adalah paru-paru. Ya. Makanya gangguan terutama adalah kesulitan pertukaran udara. Ya. Dan nanti gara-gara pertukaran udara tersumbat, oksigen tidak bisa kemana-mana, ya otomatis semua organnya gagal ya, paru-paru gagal, hati gagal, ginjal gagal, ya semua gagal. Kenapa? Nggak dapat suplai oksigen. Karena sumber oksigennya buntu atau mampet. Ya. Ini ceritanya ya. Jadi orang yang meninggal itu karena kegagalan seluruh fungsi organ tubuh gara-gara oksigen. Dan itu ternyata bisa diatasi kalau kita tahu inflamasi. Ini gambaran inflamasi. Jadi semua sel ini mengeluarkan yang namanya sitokain. Sitokain itu yang ada di sini teman-teman, yang tulisan di dalam panah itu. IL-1, IL-6 itu interleukin. TNF itu semua adalah interleukin. Ya. Nah nanti tinggal dibedakan mana yang bersifat inflamasi, mana yang bersifat anti-inflamasi. Ya. Nah, ini gejalanya juga saya tunjukkan. Ya. Di gambar yang ini lebih seru. Ya. Jadi kalau kita ngomong anti-inflamasi, sebetulnya inflamasi itu sama dengan oksidatif stres, ya radikal bebas. Kalau kita ngomong inflamasi, anti-inflamasinya apa? Antioksidan. Jadi kuncinya teman-teman, kalau kita seandainya mau mencegah ya, terjadinya penyakit, di sini kita tunjukkan gambar flu. Ya, flu kan ya sama, jenisnya juga corona ya. Dan ini akan menyebabkan paru-paru berinflamasi. Gangguannya di sana. Terjadi oksidatif stres. Ya, kalau kita sudah tahu masalahnya di sini oksidatif stres, kita tinggal ngasih antioksidan, teman-teman. Kasih antioksidan ya masalahnya selesai, musuhnya teratasi. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata saya bersyukur ya dengan cara yang sederhana, ternyata berhasil. Ya. Ini gambaran interleukinnya, mana yang menyebabkan inflamasi, yaitu pro-inflamasi, dan mana yang anti. Ya, interleukin 6 biasanya jadi masalah, ya. Yang bagus interleukin 10. Ya. Ini prosesnya, teman-teman. Dan kalau ngomong inflamasi, kenapa kok kita bisa ngatasi ini? Karena hubungannya dengan tanda tangan panah ini. Ini hubungannya inflamasi pada anak-anak kita yang katanya autis, menyebabkan dysbiosis, DNA damage, ya, mitochondrial dysfunction, ya, yang menyebabkan epigenetiknya berubah. Ya ini sebetulnya teorinya itu sama. Cuma yang satu menyerangnya di mana, satu nyerangnya di mana, cara ngitasinya sama. Jadi kalau teman-teman lihat anak-anak kita yang menjalankan suplementasi lengkap ya, menggunakan AXA, Biostrat D3, dan terapi BICOM, ya even tanpa terapi BICOM lah, daya tahan tubuhnya sekarang jauh lebih baik, nggak gampang sakit seperti dulu lagi. Karena ya kita benerin ya, nggak sampai terjadi proses yang namanya peradangan. Karena inflamasi atau oksidatif stres inilah sumber segala penyakit. Ini kuncinya ya. Kalau kita tahu caranya, kita atasin. Jadi nanti suatu ketika, kalau teman-teman sudah punya gejala batuk pilek, ya, punya gejala peradangan, jangan nunggu itu COVID atau enggak COVID, langsung diatasin. Dan caranya gampang, pakai suplementasi anak-anak dulu. Pakai aksanya dulu, pakai biostratnya dulu, pakai D3-nya dulu. Ya. Pakai suplemennya anak-anak dulu untuk menyelamatkan kalian dulu. Ya. Jangan sampai kalian jatuh dalam keadaan sakit. Kalau sudah sakit terlambat, sorry, ya, biayanya jauh lebih tinggi. Iya kalau bukan COVID. Kalau COVID, kalau ada long COVID gimana? Ya, menetap ya lebih lama lagi. Ya, oke ya, udah paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang ditemukan sama mereka ya. Jadi mereka terakhir itu ketemu ya. Ternyata orang-orang yang COVID itu dikasih dexamethasone bagus. Ya. Dexamethasone itu obat murah. Nah kalau kita ngomong kortison atau dexamethasone itu obat steroid ya, antiinflamasi. Kuncinya itu antiinflamasi teman-teman. Nah kalau udah ngomong obat antiinflamasi semua bisa dipakai dok. Iya, tapi ini ada jual beli yang mahal. Jual belinya apa? Nomor satunya ya namanya obat ya iritasi lambung. Kamu sembuh nanti lambungmu jebol ya, lambungmu jadi lobang ya. Jadi sakit mah ya jadi macam-macam ya. Saya lagi milih yang lain aja yang paling aman. Salah satunya yang paling aman apa? Yo sinar matahari dok dijemur. Siapa yang mau berjemur? Kalau nggak benar-benar sakit dipaksa jemur ya kamu baru dengan sadar mau menjemur diri. Kalau sekarang kamu disuruh jemur mau nggak kamu jemur? Ya kalau nggak mau jemur ya pakailah vitamin D. Nah kebetulan anak-anak kita, ini kalau ada di buku yang paling kanan bawah, ya anak-anak kita juga udah pakai gitu loh vitamin D. Dan dosisnya juga kalau kalian lihat buku di sebelahnya, dosisnya sudah tinggi ya. Kita butuhnya di atas 25.000 sampai 100.000 per hari. Ya ilmunya orang-orang masih kuno ya. Jadi kalau dosisnya terlalu kecil, gak ngefek teman-teman ya. Jadi kenapa di dosis di kita cukup tinggi, ya kita belajar lah ya. Kita belajar, kita lihat ada buktinya ya kita lakukan.
Ya. Oke dok, antioksidan yang aman yang mana dok? Selain kita dikasih tahu antiinflamator, ini bukan antioksidan, vitamin D itu antiinflamasi. Ya. Kalau antioksidan yang ini, ya, ada secara enzimatik, ada secara non enzimatik. Ya, ada yang mineral yaitu zinc mineral, ada selenium ya, zinc selenium, ada beta karotin vitamin A. Ini beta karotin vitamin A ya teman-teman ya, ada likopin ya, ada glutathione ya, ada koenzim ya, ada vitamin A, C, E, K ya, macam-macam ya. Semua ini yang namanya antioksidan. Dan cara kerjanya antioksidan itu sebetulnya rumit teman-teman. Yang pertama kali nanti nangkep radikal bebas itu vitamin E. Kemudian direcycle sama vitamin C. Ya ini urut-urutannya ya. Dan sengaja kalau kalian nonton video-video saya di anak-anak kita, semua antioksidan itu saya kasihnya lengkap. Semua ada sehingga kerjanya itu optimal atau maksimal ya. Sehingga tidak kecolongan. Semua kena. Nah, yang kita pakai apa, teman-teman? Nanti kalau seandainya teman-teman terinfeksi batuk, pilek, flu, atau anak kalian batuk, pilek, flu, kita nggak ngomong COVID, semua infeksi sama. Ya. Kasih ini Aksa. Kenapa milih Aksa? Antioksidannya tinggi. Ya. Antioksidannya tinggi. Ya. Saya pakainya high dose ya. Kalau untuk orang yang sudah terpapar COVID, saya pakainya itu 8 sachet sehari. Ya. 2 pagi, 2 siang, 2 sore, 2 malam. Saya pakai, kan ini isinya vitamin C, vitamin E, omega 3. Ini yang sama transferatorin kan antioksidan. Kan tidak lengkap teman-teman. Supaya lengkap, saya tambah lagi, ini kan vitamin, ini untuk inflamasi ya. Saya tambah lagi biostrat. Karena biostrat ini melengkapi yang tidak ada. Ya, ada vitamin E, ada vitamin C, ada selenium, ada zinc. Ya. Ini untuk melengkapi kerjanya sehingga antioksidannya sangat kuat. Ini yang saya pakai, dosisnya juga 8 tablet, kalau sudah terpapar COVID. D3-nya juga 8 soft gel, 40.000 IU. Dok, enggak bahaya dok? Enggak. Ini sudah terbukti. Ini salah satu yang saya pakai, ada satu dokter, ya Dokter Widya Murni ya, sudah saya lakukan. Bila PCR-nya positif, ya dia bisa rubah jadi negatif dalam waktu 3 hari dengan cara apa? Dikasih vitamin D-nya selama 50.000 per hari. Vitamin C 1 gram per jam sampai dia tidur. Ini yang aku nggak setuju ya. Lebih baik dikasihnya Aksa tadi lebih aman ya daripada tiap jam dikasih 1 gram ya. Terus vitamin A dosis tinggi 100.000 per hari. Anakmu cuma dapat 200.000 per 6 bulan. Jauh lebih aman ya. Terus dikasih iodin. Ya, jadi ini yang saya lakukan cukup aman untuk melakukan pencegahan. Jadi kalau seandainya teman-teman batuk pilek, flu, atau apapun, jujur kita sekarang tidak tahu COVID atau bukan, lakukan pengobatannya. Ya, lakukan pengobatannya menggunakan suplemennya anak-anak dulu. Ya. Oleh sebab itu, usahakan kalian selalu punya stok. Ya. Apalagi di masa-masa kayak gini, setelah lagi nggak ada ekspedisi. Seandainya saya punya stok juga saya nggak bisa bantu, nggak bisa ngirim ke kalian. Ya. Jadi tolong kalian perhitungkan stok dari anak-anak, terutama untuk menjaga daya tahan tubuhnya dia, ya daya tahan tubuh kalian. Oke. Sebetulnya kalau ngomong antioksidan, ada yang lebih murah teman-teman. Ya. Ini tidak bisa menggantikan yang tadi teman-teman, tidak bisa menggantikan. Tapi ini lebih cocok untuk pencegahan. Ya. Kalau udah mengobatin, mau minum berapa liter kalian? Ya, karena dosisnya ini rendah, ya, yaitu menggunakan air hidrogen. Nah, air hidrogen ini yang kebetulan saya juga pakai, saya dapatnya dari produknya Altram, ya Dr. Water, ya teman-teman ya. Dan dikatakan kalau kita minum 2 liter air hidrogen ini setara dengan makan buah-buahan seperti ini, tetapi hanya dapat efek antioksidannya saja. Dan dia tidak dapat menggantikan efek yang lainnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, dok kalau sudah pakai Dr. Water, saya sudah pakai air hidrogen, berarti saya nggak perlu yang itu. Enggak, itu salah. Ini cuma antioksidan doang. You nggak dapat omega 3-nya, nggak dapat. You nggak dapat omega 6-nya. Dan tubuh kita masih perlu yang lainnya. Ini hanya kalau keadaan yang darurat, dalam artian darurat, yang kemungkinan keuangan kita terbatas, tapi kita kepingin hidup sehat, ya tiap hari kita pasti terpapar dengan radikal bebas. Ya you pakai aja air hidrogen. Dan air hidrogen ini kenapa dibilang murah? Karena bisa dipakai orang seluruh rumah. Katakan kalau mesin yang kita ngomong air hidrogen Unity ini dijual dengan harga 6 juta.
Diklaim bisa dipakai selama 5 tahun. Artinya 6 juta dibagi 5, 1.200.000 per tahun. Dibagi 12 jadi per bulan. Per bulan cuma 100.000. Uji coba saya yang pertama, saya menggunakan 1 kali charge, ini sudah pakai baterai teman-teman ya, kayak handphone pakai baterai, saya charger. Itu dipakai, bisa sampai memproduksi 10 botol, isi 400 ml, 4 liter. Dengan dipakai menggunakan yang 10 menit. Padahal dia 2 versi dan 3 menit. Yang 3 menit bisa saya pakai lebih dari 30 kali. Kalau yang kita ngomong yang 10 menit aja, dipakai sebanyak 10 kali, coba kita bagi. 100.000 dibagi 30 cuma sekitar 3.500, nggak sampai 3.350. Dibagi 10 botol, 1 botol cuma 335 rupiah. Jauh lebih murah, dan ini bisa dipakai untuk orang serumah. Ini yang saya bilang lebih murah. Tapi ingat, ini tidak bisa menggantikan, ini hanya untuk mencegah, ya, jangka panjang mencegah, biar kita nggak gampang sakit. Kita bisa menggunakan air hidrogen ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kita lakukan, biasanya kalau ada saudara kita, komunitas kita yang sakit, biasanya akan menelpon saya akan cinta, oke, bisa nggak yuk kirim sampel darahnya ke kita. Coba akan kita lakukan terapi, Bicom JJ. Ya, kita akan bantu dengan Bicom JJ untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dia. Ya. Oke, slide yang terakhir. Maksudnya babak terakhir yaitu pencegahan. Ya. Tadi kalau sampai kita pencegahan sudah dikasih suplementasi, sudah minum air hidrogen, ya. Kemudian kalau sampai sakit kita tetap minum suplementasi bisa, terapi Bicom bisa. Sekarang caranya supaya kita tidak sakit. Ya. Jangan mudik. Yang mudik punya resiko tinggi ya. Kalau kita nggak bawa kendaraan sendiri, kita bisa ketularan dari orang lain ya. Karena kita nggak tahu gejalanya sama ya. Jangan mudik. Itu lagi topiknya dok. Ya, ya. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong di dunia kedokteran ya, kalau kita ngomong penyakit itu selalu ada 3 faktor. Host yaitu diri kita sendiri orangnya, ya. Kemudian agent itu ada virusnya, dan environment adalah lingkungan. Ya. Yang bisa kita lakukan di agent gimana? Nggak bisa. Agent nggak bisa kita apa-apakan. Dia bermutasi-mutasi sendiri, ganti-ganti sendiri. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sama agent. Ya. Host, daya tahan tubuh kita. Ya kita yang mempersiapkan kita. Ya kita, kalau kita hubungannya host sama agent, yang kontrolnya di lingkungan. Misalnya apa? Ya kalau bersin kita tutup. Ya, supaya kita nggak menjaga penyakit. Orang bersin, ya kita minta orang itu nutup, jangan dekat-dekat kita. Dari faktor lingkungan kita kontrol diri, kita pakai masker, kita cuci tangan, ya itu yang bisa kita lakukan. Ya. Daya tahan tubuh, ya kita berolahraga, kita beristirahat, kita cukup minum, kita cukup makan, ya semua makanan yang bergizi. Ini yang bisa kita lakukan, ya cara-cara sederhana. Dan yang paling penting sekarang saya mau ngomong adalah masalah apa yang saya kerjakan. Yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di klinik dan di rumah supaya keluarga saya tidak tercemar. Ya, apa yang saya lakukan? Kalau saya sendiri pribadi sama orang seluruh rumah, ya seluruh keluarga saya, termasuk karyawan saya, termasuk terapis saya, mereka saya suruh terapi teratur Bicom every week. Ya. Kemudian saya suruh mereka itu minum suplementasi. Ya. Saya sendiri suplementasinya kenceng karena saya lebih menyadari bahayanya sakit dibandingkan tidak sakit. Ya, sehingga saya kadang-kadang minum suplemennya lebih gila dibanding orang lain. Ya, kadang-kadang orang cuma ini habis berapa dok? Ya kalau dihitung rupiah kelihatannya mahal, tapi kalau kamu sudah jatuh sakit, biayamu jauh lebih besar. Dan saya nggak mau menyesal. Ya, itu pikiran saya ya. Sehingga ya saya kadang-kadang investasi. Kayak kemarin saya berinvestasi, saya beli 5 botol Unity, ya 30 juta saya beli. Ya, karena apa? Masing-masing anak saya kasih. Mertua saya kasih, saya sendiri pakai 1 botol. Karena saya nggak mau tuker-tukeran, masing-masing punya botolnya sendiri. Ya. Ini investasi panjang, bukan mahal, karena kalau di 5 tahun ini murah banget. Ya. Yang penting kamu sehat panjang umur. Ya. Dan ini termasuk hitungan saya bisa mengurangi pemakaian suplemen saya yang lain. Ya, otomatis yang tadinya saya pakai asa saya sehari 2-3, sekarang saya bisa pakai 1. Biasanya saya pakainya 4, sekarang saya cuma pakai 2. Ya, karena sebagian antioksidan itu digantikan oleh dari dokter-dokter.
Ini yang saya pakai. Oke, tidak menyimpang. Sekarang apa yang saya lakukan di klinik sama di rumah? Tinggal 2 slide Bapak Ibu. Pertama, zaman dahulu sebelum saya punya ozon generator, saya pakai alkohol, saya masukkan botol, saya spray. Jadi semua saya spray alkohol. Ya. Jadi ruangan habis praktek, sebelum praktek saya minta karyawan saya untuk spray alkohol, dan itu boros Bapak Ibu, ngabisin duit. Alkoholnya harus alkohol yang 70%, bukan yang 96%. Ya, karena yang 96% itu membuat kuman tidak mati. Kalau yang ini kan membuat virus dan kuman mati. Ya. Dengan di alkohol, otomatis si kuman yang berterbangan jadi berat, dia akan jatuh ke bawah, sehingga lebih sulit untuk kehirup sama hidung kita. Itu alasannya kita untuk pakai itu. Kemudian setelah saya punya alkohol, spray alkohol tetap dipakai. Terutama untuk nyemprot paket. Kalau ada paket datang, itu tolong disemprot. Pesan makanan, itu disemprot dari luar, karena kita tidak tahu orang itu tercemar atau tidak. Ya, sehingga kita semprot alkohol dulu sebelum masuk ke rumah. Kemudian semprot alkohol juga kita lakukan apa? Kalau kita mau masuk rumah, karena kita tidak tahu, kita nggak yakin tubuh kita steril atau enggak, misalnya kita dari supermarket, dari mana, sebelum masuk rumah, kita semprot dulu seluruh badan, dari kepala sampai kaki disemprot alkohol. Baru sampai rumah, langsung ke kamar mandi, ganti baju, mandi. Ya. Terus nggak keluar lagi. Ya orangnya parno, ya itu kayak gitu. Terus sekarang setelah punya ozon generator, saya pakai ozon generator, ya, saya putar timernya secara berkala selama 15 menit per 2 jam, saya nyalakan otomatis pakai timer untuk mensterilkan ruangan. Kenapa nggak pakai lampu UV, Dok? Karena lampu UV itu nggak bisa menjangkau tempat-tempat yang tertutup cahaya. Tapi kalau gas ozon itu bisa masuk ke tempat yang kecil-kecil, yang sampai di kolong-kolong bisa dijangkau sama dia, sehingga saya pakai ozon generator. Ya. Itu untuk pencegahan. Kalau kurang wangi, dulu saya sempat beli yang namanya diffuser. Ya. Saya pakai diffuser yang saya kasih aromaterapi untuk mengurangi virus. Ya. Sekarang saya nggak pakai, karena boros. Ya. Kemudian karena ada beberapa bau, istri saya agak sensitif sama fenol, sama bau, sehingga saya pakainya ozon sekarang. Ya. Dari dulu sampai sekarang, sebelum ada zamannya si corona, saya sudah pakai yang namanya air purifier, ya, penyaring udara. Yang saya pakai ya mereknya itu, ya, Sanyo Virus Booster. Ya, jadi dia juga punya teknologi diffuser. Yang diffuser adalah air keran ya, yang harus mengandung kaporit, yang kaporitnya dipecah untuk menjadi klorit untuk membunuh bakteri sama virus yang ada di udara. Ya, saya sudah pakai di klinik maupun di rumah. Ya, yang saya pakai. Ya, jadi steril. Kemudian saya pakai sanitasi desinfektan ya untuk pasien yang datang ya, untuk membersihkan ruangan, untuk cek tangan ya, untuk cuci tangan itu saya pakai desinfektan ya. Selain kalau waktunya cukup ya baru pakai sabun. Ya, pakai sabun itu jarang ya karena waktunya lebih kita anggap lebih lama ya 20 detik enggak ya. Sama aja ya, lebih praktis pakai desinfektan. Ya, itu kalau menurut saya. Kemudian yang saya lakukan lagi ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Ini ya. Saya kalau berkunjung, kan saya rencana mau berkunjung ke orang tua saya, orang tua angkat saya ya. Caranya saya berkunjung bagaimana? Ya saya nggak pakai APD ke tempatnya orang tua saya ya. Tapi saya akan pakai metode di spray. Jadi kalau kamu mau ketemu orang lain ya, kalau itu keluarganya kamu belum ketemu, tolong kamu mandi bersih. Mandi bersih, cuci rambut, semuanya dicuci bersih, pakai baju bersih, semuanya bersih. Baru kamu berangkat ke tempatnya mereka. Sebelum masuk ketemu mereka, tolong badanmu disemprot, dispray pakai alkohol. Setelah itu baru ketemu mereka. Ya, ketemu mereka pun pakai face shield, pakai masker. Kalau perlu pakai sarung tangan, ya, supaya steril, ya, supaya kamu tidak menulari orang lain. Ya. Itulah slide presentasi saya. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu kalau waktunya panjang hari ini. Dan saya bersyukur lah ya Bapak Ibu ya. Tak rasa itu aja ya. Baru kali ini saya tepat waktu, terima kasih. 15.30 tepat waktu teman-teman. Ya pesan saya tetap jaga kesehatan. Ya. Kalau kalian seandainya mulai terserang gejala-gejala sakit apapun itu, hati-hati. Ya kita nggak pernah tahu itu COVID atau enggak. Ya. Lakukan langkah-langkah pencegahan paling gampang yaitu dengan suplementasi. Ya. Lakukan dengan suplementasi high dose. Ya, high dose pakai punya anak-anak lebih dahulu. Saat ini kalian masih punya kesempatan kalau kalian mau order ya, karena AXA baru stop pengiriman tanggal 9 ya. Ini sekarang masih
Nggak keburu ya, tanggal 9 kan hari Senin besok ya, nggak keburu ya. Nggak keburu ya. Kemudian kalau kalian ingin pencegahan dengan cara yang murah, kalian bisa pakai air hidrogen. Ya. Atau pakai ozon generator, kalian juga bisa. Saya kira cuman itu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih mata hati. Sampai ketemu lagi. Selamat berakhir pekan. Bye.